Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota saya Rahma Apriliani, kemudian ada rekan saya Windy Widiawati, Putri Oktavidayanti, Detiana Herdiana, Tifalda Gedara, dan Vina Silviana. Di sini kami akan mewawancarai salah satu narasumber atau ahli yang pernah menjadi arah alih tangan kasus. Mewawancarai yaitu ada rekan saya Putri Okta dan Detiana. Baik, langsung kita simak saja bagi hasil wawancara tersebut. Audionya. Kakak tolong audionya diaktifin. Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Perkenalkan, nama saya Detiana. Saya mahasiswi dari BK Unindra. Kalau boleh tahu kakak dengan siapa ya? Suara saya kedengeran sekarang? Kedengeran, Kak? Ya, saya dengan Radit. Teman-teman boleh panggil Kak Radit atau Mas Radit. Santai aja sih, nggak apa-apa. Oke, Kak. Ya. Tujuan saya bersama teman-teman di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah kegiatan pendukung BK, di mana kami ingin menanyakan beberapa hal kepada kakak terkait dengan arah alih tangan kasus. Ya, pertanyaannya itu ada prosedur tersendirinya tidak, Kak, dalam menjadi arah alih tangan kasus itu? Oke, jadi terima kasih ya teman-teman ya atas kesempatan bicaranya. Selamat malam semua buat teman-teman semuanya. Salam kenal dari saya. Jadi pekerjaan saya selama ini biasanya teman-teman saya atau orang-orang yang mengenal saya biasanya menyebut saya sebagai seorang hipnoterapis ya. Jadi kalau hipnoterapis ini memang agak-agak mirip dengan psikolog ya. Saya perlu kasih tahu sedikit ya di awal, jadi hipnoterapis itu agak berbeda dengan psikolog. Kalau psikolog itu adalah orang yang mengambil S1 psikologi gitu ya. Biasanya saya minta informasi sebenarnya apa yang dialami atau dirasakan gitu ya. Jadi gejala-gejalanya apa sih? Nah, biasanya nanti saya dapat gambaran umum. Oh misalnya si anak ini prestasinya di sekolah, di kampus kurang sering bolos atau di kelas kurang fokus. Akhirnya waktu itu saya bantu gitu. Nah biasanya nggak jauh-jauh tuh masalahnya sebenarnya dalam hal keluarga. Biasanya masalah keluarga, konflik dengan orang tua. Itu satu contoh. Atau contoh yang lain begini. Biasanya ada juga klien saya yang dia misalnya ke dokter gitu ya. Dia susah tidur atau dia ke psikiater gitu ya. Terus kan sama psikiaternya dikasih obat ya. Lalu dia minum obatnya, tapi si pasien ini dari dapat hasil yang memuaskan gitu, dia masih susah tidur. Nah akhirnya si pasien ini inisiatif sendiri, dia cari alternatif lain. Nah akhirnya dia hipnoterapi dengan saya. Jadi ada yang seperti itu juga. Ada juga yang ke psikiater gitu ya, lalu kurang bagus, kurang memuaskan, lalu psikiaternya bilang gini, coba kamu hipnoterapi aja. Ya, jadi selain treatment dari psikiater, dari dokter ya, dokternya nyaranin juga untuk juga jadi nggak cuma obat-obatan, tapi dari aspek pikirannya itu diubah, mindsetnya diubah gitu. Si klien ini biasanya dia proaktif sendiri untuk cari-cari, mungkin dia ngeliat YouTube saya gitu ya. By the way, saya punya channel YouTube namanya Raditya Adi Nugroho. Kalau teman-teman lihat, nah di situ ada tuh konten-konten yang intinya membantu siapapun mengatasi kecemasan
mengatasi stres atau rasa trauma. Teman-teman boleh cek di YouTube saya, Raditya Adi Nugroho. Nah, biasanya klien tuh cari informasi kan dari Google atau di YouTube ya. Biasanya dari situ tuh mereka tuh tahu info tentang saya dan baru ke saya. Jadi soal kasus yang dipindah tangankan itu bisa terjadi kalau misalnya psikolognya kenal saya. Dia masih nggak bisa tidur, dia masih susah tidur tiap malam, bawaannya gelisah, kalau mau tidur bawaannya takut gitu. Nah, akhirnya dia udah ke dokter, udah cari macam-macam, akhirnya dia cari informasi, dapat info tentang saya gitu ya di hipnoterapi saya di waktu itu saya praktek di daerah Mampang, tapi sekarang udah enggak ya, sekarang saya membantu klien semua via online ya. Dalam 2 kali sesi klien ini akhirnya bisa tidur ya. Basically apa yang dilakukan dalam proses hipnoterapi simple banget. Saya membantu klien mencari akar masalahnya. Nah, kalau akar masalahnya ketemu, itu pasti bisa tidur. Jadi yang menyebabkan orang nggak bisa tidur itu adalah dia punya emosi atau perasaan yang terpendam. Dan kalau perasaan itu sudah dirilis, akhirnya dia bisa tidur. Nah, jadi kira-kira gitu ya prosesnya ya. Sampai sini cukup jelaskah? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Oh, kalau untuk syarat-syaratnya itu apa aja Kak kira-kira kalau membuat alih tangan kasusnya sendiri? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Sebenarnya syaratnya nggak macam-macam. Buat saya syaratnya hanya satu. Syaratnya adalah klien itu harus bersedia untuk dibantu. Nah, ini penting banget teman-teman ya, karena saya sebagai seorang hipnoterapis itu sifatnya kan hanya membantu. Saya tidak bisa memaksa orang yang tidak mau berubah, yang tidak mau dibantu. Jadi kalau misalnya si klien ini terpaksa ketemu saya, biasanya saya nggak mau terima. Jadi syaratnya kalau mau dibantu sama saya, dialihkan ke saya, kliennya harus bersedia gitu. Sebenarnya ada satu ini syarat kecil. Jadi kalau hipnoterapi itu syaratnya adalah sebenarnya orang itu harus bisa diajak berkomunikasi secara normal. Kalau yang bersangkutan atau klien itu tidak bisa diajak berkomunikasi secara normal gitu ya, maka tidak bisa. Jadi basically sebenarnya yang utama adalah yang tadi tuh, yang kalau kliennya mau datang ke saya karena paksaan, karena keinginan orang lain, keinginan orang tua, keinginan psikolog sebelumnya gitu ya, saya tidak mau membantu gitu ya, bukan karena jahat gitu ya, tapi lebih kepada saya tahu proses terapi itu akan menjadi efektif kalau yang bersangkutan bersedia untuk dibantu gitu. Maaf Kak, mau nanya berkomunikasi secara normal itu kayak gimana ya? Ya, berkomunikasi secara normal itu artinya kita masih bisa ngobrol, masih bisa dengar, masih bisa ada responnya. Kalau orang lagi di bawah pengaruh obat-obatan, teler, apakah bisa di hipnoterapi? Nggak bisa. Apakah misalnya ada klien yang, mohon maaf, misalnya autis, apakah bisa diajak ngobrol, saling merespon? Tidak bisa. Maka klien-klien yang seperti itu tidak bisa. Klien yang bisa dibantu dalam proses hipnoterapi adalah klien-klien yang masih bisa diajak berkomunikasi secara normal. Gitu.
Kalau untuk tupoksinya bagaimana ya, Kak? Bahasanya baku banget ya. Tupoksi. Coba jelasin dulu ke saya tupoksi itu apa? Kayak polisi. Tupoksi. Ke saya apa? Mungkin Rahma bisa bantu, Rahma. Iya, jadi kayak tugas pokok kayak gitu loh, Kak. Iya. Sebagai seorang hipnoterapis, sebenarnya tugas saya esensinya adalah membantu klien mengatasi problem bukan dengan aspek pikiran, emosi, atau perasaan perilaku. Ya, itu tugas saya sebagai seorang hipnoterapis adalah membantu klien mengatasi problem-problem yang hubungannya dengan pikiran, emosi, atau perasaan, dan masalah-masalah perilaku. Kalau boleh kami tahu lebih dalam, salah kakak lakuin, salah satunya tuh apa? Jadi kita mau nanya lebih dalamnya dan lebih detail gitu, Kak. Boleh nyebut inisialnya aja sih, Kak, nggak apa-apa. Jadi kalau masalah sebenarnya banyak ya, tapi kalau kita golongkan sebenarnya nggak jauh-jauh dari 3 hal. Jadi masalah kecemasan, masalah yang hubungannya dengan stres, satu lagi yang hubungannya dengan saya ambil contoh, ada seorang perempuan usia 20-an ya, mungkin 25 ke atas gitu ya. Datang ke saya itu kondisinya stres berkepanjangan, emosinya nggak stabil gitu ya, gampang nangis, sensitif gitu ya. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah dalam proses terapi, esensinya adalah saya membantu dia cari akar masalahnya, and then dilepaskan, dirilis akar masalah tersebut, and then diganti dengan sugesti-sugesti yang positif. Nah, klien saya ini setelah saya gali, benar, memang saya percaya bahwa di balik emosi yang nggak stabil, orang sensitif itu pasti ada sesuatu yang terjadi. Nah, setelah saya gali apa yang terjadi, ternyata si klien ini punya problem dalam percintaannya. Jadi dia punya perasaan sakit hati kepada seseorang, gitu ya. Dan di rumah dia juga punya beban, dia punya stres gitu ya, karena dia ada masalah dengan orang tuanya. Nah, masalah percintaan ini, masalah keluarga di rumah ini, itulah yang menyebabkan si klien ini emosinya nggak stabil. Dia tiap pagi itu harus minum obat. Supaya apa? Supaya nggak mual. Jadi tiap pagi itu dia asam lambungnya suka naik dan dia mual tiap pagi. Dan tiap pagi dia harus minum obat. Nah, ketemu sama saya bantu dengan teknik hipnoterapi supaya saya lepas gitu ya perasaan-perasaannya. Apa yang terjadi, ternyata besoknya si klien ini WhatsApp saya. Dia bilang pagi-pagi itu dia ternyata nggak kambuh itunya, asam lambungnya nggak naik, baik-baik aja. Dan sejak saat itu ya dia nggak minum obat lagi. Gitu. Apa yang saya lakukan supaya dia bisa mencapai perubahan seperti itu, basically sederhana. Rilis emosinya, perasaan-perasaan negatifnya, jadi diatasi akar masalahnya, dan yang kedua ditanamkan sugesti-sugesti yang positif. Nah, yang terjadi si klien ini setelah terapi relax, nyaman. Seorang perempuan, ya. Padahal dalam proses terapi saya bukan dokter yang menyembuhkan asam lambung, bukan. Saya seorang hipnoterapis yang hanya fokus mengatasi masalah pikiran, emosinya dia. Begitu dilepas, dia relax, tenang, nyaman, dan itu berpengaruh terhadap tubuhnya dia, terhadap kesehatannya. Nah, teman-teman semua di sini harus paham bahwa ada yang namanya mind-body connection.
Jadi memang ada hubungan tuh antara kita dan pikiran kita. Kalau orang stres, tubuhnya gampang sakit nggak? Gampang sakit. Asam lambungnya naik nggak? Kalau lagi stres, lagi cemas? Iya, ada yang seperti itu. Nah, begitu si klien ini saya bantu untuk rileks, kesehatannya membaik. Kira-kira gitu contohnya. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Maaf Kak, tadi itu kliennya itu cewek atau cowok ya? Perempuan tadi. Perempuan. Oh, berarti jaringannya. Tapi bukannya kalau emang perempuan itu agak sensitif ya Kak? Ya, ini adalah stereotype ya. Oh, cowok itu cuek, oh cewek sensitif, nggak gitu juga. Ya, cowok kalau sensitif ya ada aja. Jadi bukan masalah cewek bukan cowoknya. Jadi it's all about ya tergantung pribadinya masing-masing gitu ya. Nah, kebetulan ada klien saya ini adalah orang yang misalnya tadi ya, gampang nangis, emosinya nggak stabil gitu ya. Jadi itu bukan karena cewek atau cowoknya, tapi memang karena seseorang klien saya tadi dia punya masalah di percintaannya, di keluarganya gitu. Udah cukup jelas ya teman-teman ya. Iya Kak, saya mau nanya, itu kira-kira kasus yang itu tuh kapan ya Kak? Maksudnya pada tahun berapa gitu loh? Tahun sekitar 2000 berapa ya? Ini 2018 atau 2019, saya lupa ya. Sekitar segitu lah. Kak, mau nanya dong, itu hipnoterapinya itu berlangsung itu kalau tatap muka ya? Itu ada durasinya nggak sih? Ya, biasanya sesi hipnoterapi berlangsung selama 2 jam. Ya. Jadi bukan konsultasi 5 menit kalau hipnoterapi. Jadi kalau tubuhnya dalam saya pribadi 2 jam. Ada yang 3 jam, hipnoterapis yang lain ada yang 4 jam, tapi tergantung ya setiap orang. Kalau saya 2 jam. Biasanya 30 menit di awal, klien akan cerita dulu masalahnya ke saya, cerita semuanya. Saya mendorong klien untuk jujur, terbuka, problemnya apa, lalu setelah itu baru kita masuk proses intinya. Dalam proses intinya, saya akan membimbing tutup mata. Dalam kondisi tutup mata ini, klien pikirannya lebih rileks. Ya. Kalau biasa teman-teman pasti sering dengar ya mitos-mitos, misalnya kalau orang di hipnoterapi itu dibikin nggak sadar, atau kalau orang di hipnoterapi itu jadi kayak orang tidur, kayak orang pingsan. Itu mitos. Yang benar adalah ketika dalam proses hipnoterapi, si klien ini dia menutup mata, tapi rileks pikirannya. Nah, dalam kondisi pikiran yang rileks itulah pikiran bawah sadarnya bisa kita modifikasi. Jadi klien ini bisa merilis atau melepaskan emosi-emosi atau pikiran-pikiran negatif yang terpendamnya, dan dari situ kita bisa menanamkan sugesti-sugesti yang baru, yang positif, demi kemajuan dan perubahan positif klien. 2 jam.
kalau misalnya di dalam BK kan di bimbingan konseling itu ada misalnya 1 minggu itu ketemuan itu sekali dan itu kan waktunya 2 jam. Apa kalau misalnya di hipnoterapi itu apa ada sesi selanjutnya gitu di minggu selanjutnya? Biasanya saya itu menyarankan klien untuk minimal 2 kali sesi. Sebenarnya jumlah sesi itu ditentukan kembali kepada klien. Jadi klien itu kebutuhannya beda-beda. Terserah klien mau berapa sesi. Biasanya saya menyarankan klien itu minimal sekali 2 sesi. Nah, jeda antar sesinya itu biasanya 1 minggu gitu. Kenapa nggak bisa sekali? Simple. Karena masalah klien itu biasanya banyak, nggak cuma satu. Tapi problemnya itu ya biasanya kalau udah datang ke saya itu problemnya numpuk gitu. Nah, teman-teman saya kasih perumpamaan gitu ya. Kayak teman-teman misalnya baru beli rumah, tapi rumahnya dalam kondisi yang nggak terawat gitu ya. Terus saya cuma kasih waktu teman-teman cuma 1 jam bersihin rumahnya sampai bersih. Teman-teman akan bingung gitu ya, karena wow, ini rumah udah bertahun-tahun nggak diberesin gitu ya, banyak debu, kotoran segala macam. Cuma dikasih waktu 1 jam untuk bersihin semuanya satu rumah gitu, atau 2 jam lah, masih nggak cukup gitu. Kita butuh waktu yang selanjutnya. Nah, jadi sebenarnya seperti itu. Kenapa butuh minimal 2 sesi? Itu juga 2 sesi adalah sesi yang saya upayakan untuk maksimal gitu. Dan setelah sesi 2 itu biasanya saya kasih PR supaya dia bisa menterapi dirinya sendiri. Sehingga setelah beres proses terapi itu, klien bisa mengendalikan pikirannya sendiri gitu, tanpa ketergantungan sama saya. Itu penting sekali. Bayangin kalau klien cuma datang sekali gitu ya, saya bantu. Kalau masalahnya semuanya selesai, kalau belum selesai, berarti pasti nanti klien masih ada yang mengganjal gitu. Jadi biasanya klien itu saya sarankan minimal 2 kali sesi. Jeda antara sesinya 1 minggu. Dari pengalaman saya, biasanya klien itu antara 1 sampai 4 sesi. Itu rata-rata segitu, 1 sampai 4 sesi udah selesai problemnya. Mau nanya lagi Kak, itu kan kalau misalnya kan Kakak tadi bilang kalau misalnya sekarang itu hipnoterapinya itu kan lewat online, pasti kan kurang maksimal ya Kak. Itu kendalanya itu apa aja sih? Oke, nah yang bedanya kalau misalnya tatap muka sama online itu apa? Jadi gini, yang membedakan hipnoterapi saya dengan layanan hipnoterapi pada umumnya adalah gini. Saya menggunakan teknik lain. Saya mengkombinasikan hipnoterapi dengan teknik-teknik yang lain, yaitu teknik tapping, atau teman-teman atau biasanya orang kenal dengan istilah emotional freedom techniques. Nah, dengan mengkombinasikan hipnoterapi dan tapping, proses tapi ya jadi memang beda ya kalau kita langsung sama online. Kalau langsung kita bisa ngelihat klien di depan kita gitu ya, lalu ada keberadaan kita itu sangat memberikan ketenangan buat klien. Jadi ketika klien, bayangin ya, teman-teman punya masalah, terus teman-teman datang ke teman, begitu ada orang yang siap untuk dengerin teman-teman cerita, nangis, curhat segala macam, teman-teman pasti ngerasa didukung. Apalagi kalau teman-teman cerita gitu ya, terus temannya itu dengerin, itu pasti ngerasa disupport. Itu kelebihan dari tatap muka langsung, dan memang itu tidak ada gantinya. Yang paling ideal adalah proses terapi yang tatap muka. Nah, sekarang karena zaman pandemi seperti ini, maka saya juga harus cukup cerdas untuk menghadapi semua ini. Makanya kita bikin secara online. Nah, dengan menggunakan teknik tadi, tapping, itu kita tetap bisa membantu klien merilis emosinya, tetap ada interaksinya, kita bisa ngobrol, klien tetap bisa merasa didengarkan, dihargai, dan klien tetap bisa dibimbing untuk menanamkan sugesti dari jarak jauh. Nah,
proses jarak jauh seperti ini itu memang masih jarang di Indonesia. Mungkin setelah pandemi ini ya orang belajar online, kuliah online, macam-macam secara online gitu ya. Nah, di Indonesia sebenarnya, tapi sebelum pandemi itu masih jarang. Tapi di luar negeri itu sudah dilakukan. Proses online coaching di luar negeri itu sudah umum gitu. Makanya sekitar tahun lalu kalau nggak salah 2019 itu saya udah mulai itu. Karena ada klien-klien yang nggak bisa ke Jakarta ketemu saya. Ada klien-klien yang dari seluruh Indonesia, dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan bahkan sejak saya buka online itu bahkan ada yang dari Papua. Dream saya terwujud. Ya. Jadi dari seluruh Indonesia ada, dan ada satu dari luar negeri, ada 2 kalau nggak salah. Dari Timur Leste. Ya. Jadi ada plus dan minusnya. Kalau online, kita bisa menjangkau lebih banyak orang yang butuh bantuan. Karena nggak semua orang punya kemampuan loh untuk datang ke Jakarta. Oh, saya pengen ketemu sama Mas Radit untuk dibantu ngatasin problemnya. Tapi saya jauh di Kalimantan segala macam. Ada memang orang yang punya dana, kesempatan. Ada, saya punya klien dari Kalimantan, jauh-jauh terbang ke Jakarta, ke Kemang waktu itu ya. Tahun 2019 saya pindah dari Mampang ke Kemang. Ada yang datang ke Kemang gitu. Nah, tapi nggak semua orang punya dana, punya waktu, punya rezeki untuk ke Jakarta. Ya, nah, solusinya adalah online. Tetap bisa terbantu nggak? Tetap. Ada nggak yang udah berhasil? Ada. Jadi tetap bisa efektif, tetap bisa nyaman. Kayak teman-teman sekarang nih, kita sebenarnya kan nggak bisa ketemu langsung nih saat ini gitu. Tapi dengan ketemu online ini, teman-teman tetap bisa dapat ilmu nggak? Tetap bisa dapat informasi nggak? Tetap bisa ngerjain tugas nggak? Bisa. Jadi memang yang paling ideal adalah face to face ketemuan, tapi online pun tetap bisa memberikan hasil yang efektif. Gitu. Kalau misalnya ada 2 pertanyaan lagi sih sebenarnya. Mau nanya, kan Mas sudah ambil permasalahan alih tangan kasus nih yang pernah orang lain tangani. Nah, hal tersulit apa sih ketika Mas menyelesaikan masalah klien tersebut gitu? Hal tersulit. Sebenarnya nggak ada yang sulit. Yang kan sulit itu adalah ketika seseorang tidak bersedia untuk dibantu. Jadi keinginan berubahnya itu dari orang lain. Gitu. Misalnya yang punya masalah anaknya, tapi yang semangat untuk ayo terapi, ayo berubah itu orang tuanya. Padahal anaknya belum mau berubah. Nah, kita nggak bisa membantu paksaan. Itu yang membuat sulit. Itu yang pertama. Yang kedua ada satu lagi adalah yang menjadi kesulitan adalah ketika ada klien-klien yang pengen instan. Nah, jadi ada klien-klien yang punya ekspektasi yang salah. Dia pikir, oh kalau hipnoterapi itu digini doang, 1, 2, 3, tidur, segala macam, terus udah kayak baju, dibilas, bersih masa lalunya, lupa semua masa lalunya. Itu yang salah. Berharap dia punya masalah sedang, terus dia bisa lupain masalahnya, keluar dari ruang terapi, sembuh. Nggak bisa. Itu kalau kata si Rentan Muspling, tidak bisa. Jadi tetap ada prosesnya gitu, tetap ada hal yang harus dilakukan. Klien harus ngerjain PR dari saya, klien harus membiasakan diri berpikir yang positif, yang menguatkan dirinya sehingga dia bisa berubah. Bukan dengan cara yang instan, karena itu tidak bisa. Itu aja sih sebenarnya. Untuk hipnoterapi lewat online, itu apa by chatting atau video call atau telepon atau gimana Kak? Video call. Kenapa memilihnya video call? Karena ketika video call kan kita bisa interaksi ya, kita bisa lihat wajahnya. Saya nggak tahu teman-teman familiar atau tidak dengan teknik tapping, tapi intinya dalam teknik tapping itu, si klien kan nanti saya minta tutup mata, atau bahkan sambil buka mata. Klien itu saya minta untuk mengetuk beberapa bagian tubuhnya. Which is yang diketuk-ketuk itu adalah titik meridian. Nah, titik meridian itu adalah titik yang kita stimulasi, dan
kalau kita simulasi itu akan memberikan efek menenangkan atau calming effects di otaknya. Jadi ketika dia face to face seperti ini, saya bisa ngelihat nih dia ketuk-ketuk di bagian beberapa tubuhnya gitu ya, sehingga saya bisa memastikan dia mengikuti arahan dan bimbingan saya. Telepon juga bisa sebenarnya, tapi kalau kita mau, kita yang lebih ideal adalah video call. Untuk Rian kan tadi kakak ngomong ada di Indonesia, pokoknya seluruh Indonesia dan bahkan kan ada di luar negeri juga ya. Nah itu tuh dalam sehari atau dalam seminggu itu bisa berapa pasien atau klien? Ya, tidak tentu ya teman-teman ya. Tapi biasanya satu hari maksimal bisa 3. Gitu. Bisa nggak sehari nggak ada klien? Bisa. Gitu. Jadi tergantung kliennya, tergantung tergantung kliennya gitu. Jadi biasanya paling full dalam satu hari saya bisa menangani 3. Itu aja 3 sangat melelahkan karena pertemuan itu bukan 5 menit ya teman-teman, tapi 2 jam. Bayangin kalau teman-teman selama 2 jam dengerin orang nangis di depan teman-teman. 2 jam itu proses yang nggak mudah. Kesannya gampang dengerin doang. Tapi coba deh teman-teman ya, ketemu teman-teman yang ada orang gitu yang ngeluh, gue gini nih segala macam terus nangis. Teman-teman menyediakan bahu, ibaratnya dengerin dengan kata lain gitu ya, selama 2 jam. Itu proses yang melelahkan sekali. Jadi kita nggak bisa banyak-banyak dalam satu hari. 3 itu udah paling banyak. Tapi itu juga saya nggak terlalu sering ya. Biasanya 1 atau 2. Kalau misalnya kan tadi kakak ngomong ya ada lewat online hipnoterapinya dan itu ada yang berhasil, ada juga yang enggak. Nah itu tuh kakak bisa tahu nggak sih gimana kliennya itu berhasil atau enggak? Itu cara tahunya itu kayak gimana? Dan apa ya? Ya itu dulu sih. Ya, satu parameter yang bisa kita gunakan adalah untuk menilai keberhasilan adalah feelings-nya. Apakah klien setelah proses 2 jam itu merasa rileks, tenang, dan nyaman? Kalau feelings-nya berubah, itu artinya berhasil. Gitu. Nah, biasanya saya nggak akan berhenti sampai di situ, teman-teman. Klien misalnya gini. Oke, ngerasa rileks. Tapi menurut saya itu belum cukup. Buat saya, selain feelings-nya udah, dia harus membiasakan diri berpikir yang positif. Karena kalau dia, misalnya setelah proses terapi rileks, tenang, nyaman, and then besok-besoknya dia buka Instagram, dia cari informasi-informasi yang menakutkan, dia buka tuh tayangan-tayangan disturbing picture yang gak jelas, dia takut lagi, dia cemas lagi. Jadi dia harus membiasakan diri berpikir yang positif. Untuk melihat keberhasilannya atau enggak, parameternya adalah feelings-nya berubah. Saya sorry ya kalau mati ya teleponnya nanti. Ada lagi nggak? Lowbat baterai saya. Oke, baik Kak. Terima kasih atas waktunya. Sangat bermanfaat buat kami. Semoga Kakak. Teman-temannya sukses kuliahnya, lancar terus ya, semangat tentunya. Atas waktunya. Ya. Thank you semuanya, bye-bye. Ya, makasih Kak. Baik semuanya, itu tadi adalah wawancara kami dengan Kak Radit sebagai hipnoterapi, tapi juga bisa maaf banget kalau misalnya di video ini itu kurang maksimal karena mungkin terkendala sama jaringan juga, mungkin juga ada putus-putus suaranya, mohon dimaklumi. Untuk itu kami mohon maaf kalau misalnya kurang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.